Pencet ke kiri. Nggak apa-apa, santai. Yang kanan dulu ya. Pelan. Pelan. Santai. Bismillah. Bajunya santai dulu, santai pelan. Baik, yakin. Dilatih ya, karena kalau nggak dilatih susah nanti di rumah juga cukup. Saya selalu menyampaikan, mari sama-sama kita bersyukur. Kalau kita bersyukur, nanti semuanya akan terasa nikmat. Bukan hanya yang bersifat kesenangan, bahkan kesusahan pun akan terasa nikmat. Contoh ketika diberikan sakit, wong ya sudah lama sehat. Sakit ya tidak apa-apa, wong lebih lama sehatnya daripada sakitnya. Tapi kalau orang tidak pernah bersyukur, baru dikasih sakit 1 hari aja kayak seolah-olah nggak pernah dikasih sehat. Ya Allah, badanku sakit semua gitu. Ya Allah, sakit gitu. Ya udah lupa sehatnya, ngeluh aja gitu. Tapi kalau orang bersyukur, insya Allah diberikan sakit, oh berarti suruh ingat kepada Allah. Mungkin sholatnya lupa, zikirnya lupa, supaya ingat. Makanya di sini ini yang paling utama, yang tidak pernah sholat kita minta utama untuk sholatnya. Yang tidak pernah zikir kita minta untuk zikir, karena semua penyakit itu adalah ujian dari Allah, supaya kita bisa ingat kepada Allah. Jangan seperti Firaun yang tidak pernah sakit, terus akhirnya ngaku jadi Tuhan. Auzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, panjenengan semuanya saya minta untuk bersyukur. Bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur. Karena biasanya hanya orang yang sakit saja yang bisa mensyukuri nikmatnya sehat. Sekali nggak bisa jalan. Udah berapa lama? Sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, saya memohon ridha dan maunah-Mu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hilangkanlah semua penyakit yang ada di dalam diriku. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
Mana Mbak Nur sakit? Oh di sana. Belajar begini. Nggak apa-apa, santai. Yang kanan dulu ya. Kan? Kan? Ada. Santai. Bismillah. Bajunya santai dulu, santai pelan. Santai, yakin. Dilatih ya, karena kalau nggak dilatih susah nanti. Di rumah juga cukup. Allah. Sambil baca. Allah SWT. Nggak boleh males-malesan ya. Jago ya. Balik sana nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Belajar. Mana bawang merahnya belum? Gak apa-apa dari sebelah sini, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di sore yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertemu di gubuk saya ini. Semoga pertemuan kita ini bisa menyambungkan tali silaturahmi, menjadikan diri kita menjadi saudara, seduluran, selawas saking welasé Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat sehat yang begitu sangat besar sekali yang diberikan kepada kita. Karena kita punya apapun, kalau diri kita tidak sehat, maka tidak akan ada gunanya. Punya istri cantik, kalau sakit ya nggak akan ada gunanya. Punya mobil mewah, kalau diri kita sakit ya nggak ada gunanya. Punya kasur yang tebal harga puluhan juta ya nggak akan ada gunanya kalau diri kita sakit. Tetapi kalau diri kita sehat, walaupun kita hanya tidur di mestar seperti ini, setiap hari seperti ini, tetapi kalau badan kita sehat, tidur ya enak-enak saja. Tapi kalau badan kita sakit, walaupun tidur di spring bed yang harga puluhan juta, nggak akan ada nikmatnya. Walaupun kita makan tiap hari seperti kita ini, makannya pakai sambal terasi kayak saya ini, ya terasa nikmat karena badan kita sehat. Tapi walaupun makan pakai ayam yang harga ratusan ribu, tetapi kalau badan kita sakit, ya nggak enak. Jadi kenikmatan itu adanya di dalam diri kita, bukan di luar dari diri kita. Oleh sebab itu, saya selalu menyampaikan, mari sama-sama kita bersyukur. Kalau kita bersyukur, nanti semuanya akan terasa nikmat. Bukan hanya yang bersifat kesenangan, bahkan kesusahan pun akan terasa nikmat. Contoh ketika diberikan sakit, orang ya sudah lama sehat, sakit ya tidak apa-apa, orang lebih lama sehatnya daripada sakitnya. Tapi kalau orang tidak pernah bersyukur, baru dikasih sakit satu hari aja kayak seolah-olah nggak pernah dikasih sehat. Ya Allah, badanku sakit semua gitu. Ya Allah, sakit gitu. Ya udah lupa sehatnya, ngeluh aja gitu. Tapi kalau orang bersyukur, insya Allah
diberikan sakit, oh berarti suruh ingat kepada Allah. Mungkin sholatnya lupa, zikirnya lupa, supaya ingat. Makanya di sini ini yang paling utama, yang tidak pernah sholat kita minta utama untuk sholatnya, yang tidak pernah zikir kita minta untuk zikir, karena semua penyakit itu adalah ujian dari Allah, supaya kita bisa ingat kepada Allah. Jangan seperti Firaun yang tidak pernah sakit terus akhirnya ngaku jadi Tuhan. Auzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu panjenengan semuanya saya minta untuk bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur, karena biasanya hanya orang yang sakit saja yang bisa mensyukuri nikmatnya sehat. Oleh sebab itu kalau sakitnya ingin ditolong oleh Allah, sehatnya juga harus ingat sama Allah. Makanya oleh sebab itu selalu saya katakan berkali-kali, ditumbuhkan rasa syukurnya, sering-sering membaca surat Al-Fatihah, supaya kalau diberikan kesusahan dia tidak terlalu susah, kalau diberikan kesenangan tidak lupa. Bayangkan diri kita ini walaupun tidak punya apa-apa, tapi badan kita masih sehat, masih bisa bekerja. Lihat saudara-saudara kita ini, banyak yang sakit. Bahkan kita bisa makan pagi ini dengan makanan yang bisa kita makan. Bisa jadi makanan yang kita makan pagi ini adalah makanan yang diharapkan oleh banyak orang yang ingin bisa makan seperti yang kita makan tadi. Karena kemiskinan, kelaparan, tidak bisa makan. Kita yang bisa berdiri seperti ini, bisa jadi berdirinya kita seperti ini adalah berdirinya banyak orang yang ingin berdiri seperti kita karena terkena penyakit lumpuh. Kita yang bisa melihat, bisa jadi penglihatan yang kita lihat saat ini adalah penglihatan yang diharapkan oleh banyak orang yang terkena penyakit mata, tidak bisa melihat. Bahkan panjenengan semuanya bisa duduk seperti bisa duduk ini aja loh. Bisa jadi duduk yang sampean nikmati saat ini adalah duduk yang diharapkan oleh banyak orang yang ingin bisa duduk seperti jenengan tuh, karena terkena penyakit ambeien, sehingga kalau duduk tuh nggak bisa. Ya panjenengan bisa santai duduk sambil nonton YouTube, sambil ngobrol. Pernah bersyukur enggak? Enggak gitu. Kita yang punya anak itu disyukuri punya anak, karena bisa jadi anak yang kita punya ini adalah anak yang diharapkan oleh banyak orang yang ingin punya anak. Loh, orang yang ingin punya anak itu ya Allah, sampai semuanya wes enggak apa-apa dijual, yang penting bisa berobat, pengen punya anak. Kita yang punya anak enggak pernah dididik untuk mengerti agama, enggak pernah disayangi gitu. Kita yang punya istri ini juga disyukuri, karena banyak sekali orang juga yang ingin punya istri seperti kita ini, yang belum dapat jodoh gitu. Pernah enggak bersyukur? Enggak. Nah kalau enggak bersyukur nanti semuanya ini kerasa enggak enak gitu loh. Syukuri juga pekerjaan yang sudah kita kerjakan saat ini. Bisa jadi pekerjaan yang kita kerjakan saat ini adalah pekerjaan yang diharapkan oleh banyak orang yang ingin kerja. Jadi dunia itu kalau sampean pengen bersyukur, jangan melihat ke atas, lihat ke bawah. Bersyukur yang sudah punya rumah. Bisa jadi rumah yang kita punya saat ini adalah rumah yang diharapkan oleh banyak orang yang ingin punya rumah, gak punya rumah. Yang ngontrak disyukuri kontrakannya, bisa ngontrak alhamdulillah. Karena banyak orang yang ingin bisa ngontrak, gak bisa ngontrak karena gak ada uang buat bayar kontrakan. Dan terus ke bawah terus disyukuri. Kalau disyukuri nanti terasa nikmat. Tapi kalau nggak disyukuri, ya wes kayak dia begitu, nggak ada nikmatnya. Dikasih anak, ya tiap hari ngeliat anak nangis, lari sana sini. Kalau nggak disyukuri ya nggak enak. Anak rewel, nangisan kan gitu. Punya istri ya gitu, kalau nggak disyukuri ya nggak akan terasa nikmat itu loh. Istrinya tiap hari ngorok, ngomel kan gitu. Kalau nggak disyukuri semuanya nggak akan terasa nikmat. Karena setiap orang hidup itu pasti ada ujiannya masing-masing. Yang kaya ya akan diuji dengan kekayaannya.
Yang miskin akan diuji dengan kemiskinannya. Yang punya anak akan diuji dengan anaknya. Yang punya istri nanti pun juga akan diuji dengan istrinya. Jangan dipikir jadi orang kaya itu enak. Saya itu hampir setiap hari, setiap malam itu diundang orang untuk melakukan pembersihan di rumah-rumah orang kaya itu. Ada orang kaya itu yang mobilnya ada 28 itu, setiap hari nggak bisa tidur sampai rambutnya rontok. Terus apa enaknya jadi orang kaya gitu? Mikirin ini, mikirin itu, mikirin penerusnya, mikirin usahanya, wes nggak ada nikmat-nikmatnya. Semuanya itu nggak nikmat kalau nggak disyukuri. Nah, ya di hari yang berbahagia ini saya mau menyampaikan sedikit tentang isyarah yang saya dapatkan mengenai virus corona ini yang saat ini masih menimpa negara kita ini, sedang diuji. Ya kita berdoa semoga saja corona ini nanti segera berakhir. Tetapi yang perlu untuk panjenengan ketahui bahwa semua pagebluk atau wabah itu sebenarnya ada komandonya, ada yang memimpin. Sama seperti ketika saya masih di Lampung dulu. Kalau di Lampung dulu itu ada pagebluk tapi yang bersifat hewan, yaitu apa namanya itu, belalang. Belalang itu menyerang tanaman padi. Nggak umum belalang itu banyaknya itu. Sampai kalau terbang itu langit itu gelap karena begitu banyaknya. Padi yang besok mau dipanen jam 4 ini masih gumbyuk begitu. Luasnya 5 hektar dulu punya saya. Itu paginya mau dipanen itu sudah nggak ada. Padahal jam 4 sore itu masih gumbyuk banyak itu. 5 hektar. Satu malam itu habis ludes. Krotonya itu belalang kalau yang belum terbang masih kecil-kecil itu jalan begitu. Itu sampai tanah itu nggak kelihatan. Itu sumpah demi Allah. Di masyarakat Lampung, tepatnya di Mesujide, Lampung Utara. Ini tahu ini kalau yang seumuran saya. Kalau nggak salah tahun 2003 2004 ini. Kalau nggak tahun 2000-an insyaallah. Ini ada wabah yang datangnya dari belalang. Terus kemarin juga kita sempat dengar di Jawa ini ada wabah yang ditimbulkan oleh tikus. Sehingga jagung 1 hektar kalau nggak salah itu satu malam habis. Satu malam jagungnya nggak ada, tinggal janggelnya tok di pohon-pohonnya itu ada. Nah, wabah ini sebenarnya adalah ulah dari manusia itu sendiri. Kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia sendiri, sehingga alam ini tidak berimbang. Seperti banyak belalang. Karena apa? Karena semua burung habis ditangkepi, burung mau bertelur ndak ada tempat, pohonnya habis babat buat bikin rumah sama orang. Banyak wabah kemarin itu ulat bulu juga beberapa waktu yang lalu, karena burung juga nggak ada. Terus kemarin sempat ada wabah tikus. Kenapa tikus merajalela? Ora umum, karena semua ular dibunuh. Habis sudah nggak ada. Jadi alam ini sudah ndak seimbang. Nah sekarang alami corong Jawa ngarani nagih, beregenerasi. Jadi untuk kembali meregenerasi dirinya sendiri, alam butuh perubahan. Nah akibat-akibat yang dilakukan manusia itu sendirilah yang membuat alam ini ndak imbang. Oleh sebab itu alam sekarang memperbaiki diri. Jadi mana nanti manusia-manusia yang tidak memberikan manfaat untuk alam, itu nanti yang pasti akan diambil. Pasti nanti akan diambil. Manusia-manusia yang tidak bermanfaat untuk alam, ini nanti yang akan diambil. Nah jadi ketika wabah-wabah
dulu pernah terjadi seperti ini. Dulu oleh Abah itu saya diminta untuk 17 hari tidak tidur ketika ada wabah seperti ini. Nah ketika itu santri-santri yang selesai melakukan riyadhah 17 hari gak tidur itu dengan baca sholawat an-nurijat itu diajak keliling desa. Diajak keliling desa. Nah ketika itu dari langit itu muncul beberapa pasukan gitu. Beberapa pasukan. Nah, ketemulah sama ketuanya begitu, pemimpinnya begitu. Akhirnya terjadi komunikasi untuk tidak mengambil di beberapa titik begitu. Ya silakan diambil, tetapi diseleksi lah begitu. Intinya seperti itu. Terjadilah komunikasi. Ya sama seperti ini. Jadi nggak akan salah comot. Corona ini nggak akan salah comot. Nggak akan orang yang belum waktunya mati terus mati itu, malaikat tuh nggak akan salah ambil. Malaikat sudah tahu ini waktunya diambil. Kayak kita sakit ini nih, ini ada yang masih bisa disembuhkan, ada yang memang harus segera pulang, ada yang ya gitu, sudah ada ketentuannya gitu. Jadi santai aja. Wayang itu ya jadi wayang, jangan ngaku jadi dalang. Manut mawon. Yang terpenting jaga imun dengan cara jaga iman. Jangan was-was, jangan terlalu takut. Jangan terlalu takut. Jaga imun dengan cara menjaga iman. Kalau orang beriman tuh nggak akan takut. Jaga imun dengan cara jaga iman. Terus yang kedua, ya tentunya ikuti aturan dan peraturan pemerintah. Kita pakai masker dan lain sebagainya. Ikuti aturan protokol pemerintah. Terus untuk obat ini hanya sekedar secara batiniah saja yang saya dapatkan. Saya minta untuk memakai, sampean gunakan bawang merah. Bawang merah dikasih minyak tanah, terus ditumbuk kasih minyak tanah, terus diusapkan kalau orang dulu ini. Jadi pengobatannya kembali seperti zaman dulu, blonyoan. Diblonyohno, ditumbukno gitu kayak kita masih bayi itu. Ditumbukno di ini apa namanya ini? Bahasa Jawanya ini, ubun-ubun. Kalau bahasa batinnya cakra mahkota sini. Terus di bagian dada, seluruh dada, terutama bagian pusernya, bagian pusar, terus di bagian kaki, telamaan kaki sini. Biasanya orang terkena virus ini napasnya susah, makan apa-apa gitu nggak berasa, buntet. Ini nanti insya Allah bolong, insya Allah nanti plong. Tapi ini juga ada dunungnya. Ada dunungnya. Kenapa kok dikasih di cakra mahkota di kepala? Ini supaya pikiran kita kembali kepada Allah di paling kepala ini. Kon mikir. Terus di bagian dada ini supaya lapang dada. Ojo gampang nesuan. Ojo wedian. Ojo ngamuan. Pusar ini adalah jalan masuknya makanan. Jadi kita itu masuknya makanan dulu sebelum dari mulut, dari pusar. Selama di kandungan ibu kita itu. Kita itu dulu di dalam air bisa hidup loh. Paru-paru ya tetap bernafas, jantung ya tetap berdetak, tapi di dalam air. Itu kita bisa hidup di dalam air ketubannya ibu dari pusar. Pusatnya ini nanti biar sampean memahami sangkan parane dumadi. Terus di kaki, di telamaan. Kon mikir langkahmu, langkahnya sing apik. Selawat selamat nanti. Ngoten nggih. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.